بسم الله الرحمن الرحيم. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 10 perkara yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ini tidak bermanfaat. Yang pertama adalah ilmu yang tidak diamalkan. Ini termasuk perkara yang sia-sia. Ilmu itu sendiri ada yang bermanfaat, ada yang tidak bermanfaat. Ilmu yang tidak bermanfaat misalkan ilmu sihir, ilmu santet, pelet dan lain sebagainya itu, ilmu gendang, hipnotis dan lain sebagainya itu tidak bermanfaat Tapi kalau seperti ilmu-ilmu istilahnya itu ilmu seperti kedokteran, pertanian kemudian ilmu tentang arsitektur dan sebagainya, itu ilmu-ilmu dunia yang bisa dimanfaatkan dan dia akan menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi amal, artinya orang yang menekuninya bisa menjadi amal soleh, diberi balasan oleh Allah kalau dia niatkan semuanya itu adalah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalkan seorang belajar ilmu kedokteran, belajar ilmu tentang arsitektur, belajar pertanian, peternakan, dia gunakan ilmu itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, dia mencari karena Allah, kemudian dia gunakan untuk kemanfaatan kaum muslimin, maka ilmu itu akan bermanfaat, berguna. Kalau ilmu-ilmu agama itu sebenarnya bermanfaat semuanya. Ilmu bagaimana cara berwudu, bagaimana mandi junub, bagaimana tayamum, bagaimana misalkan kalau seseorang pergi kemudian dia sholat safar, jamak qashar, jamak takdim, itu bermanfaat semuanya termasuk ilmu-ilmu pengetahuan tentang masalah-masalah tauhid nah, itu bermanfaat. Tetapi di sini disebutkan ada ilmu yang tidak bermanfaat. Apa itu? Yaitu ilmu yang tidak diamalkan. Maka kata beliau ini termasuk ke dalam kategori sia-sia. 10 perkara yang sia-sia, ilmu yang tidak diamalkan. Misalkan seperti apa? Misalkan seperti seseorang ini sudah punya ilmu, sudah tahu, paham betul bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ini memerintahkan misalkan untuk bagi laki-laki sholat berjamaah di masjid. Sholat di masjid itu berjamaah, setiap langkahnya Allah akan angkat derajatnya. Setiap ayunan langkah berikutnya Allah hapus satu kesalahannya. Jadi diangkat derajatnya, dihapus. Semakin banyak melangkah semakin tinggi derajat. Kemudian sholat berjamaah di masjid itu lebih utama 27 derajat daripada sholat di rumah sendirian. Dan seterusnya, keutamaan-keutamaan yang lain. Tetapi dia tidak melaksanakan ilmu itu. Jadi ilmu itu hanya sekedar pengetahuan, ngerti, tapi tidak dilakukan. Nah, itu bisa, kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, termasuk kategori ilmu yang tidak diamalkan. Ilmu yang sia-sia. Karena kita ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala bukan berdasarkan apa yang kita ketahui. Tetapi Allah akan membalas kita ini atas apa yang kita amalkan, apa yang kita kerjakan. Yang kita buat itulah yang dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini penting sekali untuk kita fahami bersama. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa yang sangat penting sekali Di antaranya beliau sallallahu alaihi wasallam berdoa dalam riwayat Muslim, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak pernah puas, dan dari doa yang tidak terkabul. Doa tapi tidak dikabulkan. Saya berlindung padamu ya Allah dari doa yang tidak dikabulkan. 4 Nabi SAW berlindung. Yang pertama apa? Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung padamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Yang kedua adalah wa min qalbil la yakhsha, dari hati yang tidak khusyuk, tidak mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala Kemudian yang ketiga apa? Wa min nafsil la tasba',
dari jiwa yang tidak pernah merasa puas. Ya. Nah ini jiwa tidak pernah merasa puas. Dan dari doa yang tidak didengar, tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim, An-Nasa'i dan At-Tirmizi. Ya. Jadi Rasulullah SAW itu berlindung dari 4 hal. Nah, terutama yang pertama Pak, aku berlindung kepadamu ya Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ya. Dalam riwayat yang lain Nabi itu kan kalau subuh selalu berdoa ya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang mengantarkan kepada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang diamalkan. Dia tahu, diamalkan. Ya. Nah, nanti kalau dia mengetahui satu ilmu, dia amalkan, nanti Allah akan berikan kepada dia ilmu yang belum dia ketahui. Nanti akan ditunjukkan oleh Allah. Allah yang akan mengajari, ya, supaya dia ini menjadi apa? Bertambah ilmunya. Caranya bagaimana? Salah satunya ilmunya diamalkan. Kalau ilmunya diamalkan, Allah akan tambahkan ilmu yang dia belum ketahui. Nah, seperti itu. Ya. Jadi Nabi SAW 2 di situ. 1 berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Yang kedua adalah Nabi SAW mohon kepada Allah agar diberikan ilmu yang bermanfaat. Ya. Maka ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, penting bagi kita ya. Bagaimana supaya kita ini ngaji, menuntut ilmu, baik dengan menghadiri majelis taklim, majelis ilmu, atau kita mendengarkan ya nasihat-nasihat dari para ulama kita, ilmu-ilmu yang mereka sampaikan, atau kita baca buku-buku karya para ulama kita ya, bertambah ilmu kita, maka kemudian kita menambah rasa cinta kepada Allah, semakin takut kepada Allah, semakin dekat kepada Allah ya. Nah, itu ilmu yang bermanfaat. Kemudian kita amalkan. Ya, semampunya mengamalkan ilmu itu semampunya. Artinya melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala itu semampunya. Kalau mampu dilaksanakan. Kalau enggak mampu ya namanya enggak mampu, enggak apa-apa. Allah enggak pernah membebani seseorang di luar kesanggupannya, ya. Begitu. Jadi itu yang pertama, ya. Ilmu yang tidak diamalkan. Yang kedua, kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, masuk dalam kategori kesia-siaan ya. Sia-sia ini, perkara yang tidak bermanfaat, sia-sia sama sekali, yaitu amal yang dilakukan dengan tidak ikhlas dan tidak mengikuti syariat Islam. Ya, kalau tadi yang pertama ilmu yang tidak diamalkan. Sekarang yang kedua adalah amal yang dilakukan tanpa keikhlasan dan tidak mengikuti syariat Islam, aturan Islam di dalam melaksanakan amal tersebut. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama kita telah menyampaikan bahwasannya syarat diterimanya amal itu 2. Yang pertama adalah ikhlas, yang kedua adalah shawab. Shawab ini benar di dalam menjalankan amal itu sesuai dengan sunnah ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana perkataan seorang ulama tabi'in yaitu Fudail bin Iyad rahimahullah, beliau mengatakan sesungguhnya amal apabila dikerjakan dengan benar tetapi tidak ikhlas, amal itu tertolak. Begitu pula sebaliknya, amal itu dikerjakan dengan ikhlas tetapi tidak benar, maka amal itu juga akan tertolak, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai amal itu betul-betul ikhlas dan benar. Ikhlas semata-mata karena Allah, dia beramal itu benar sesuai dengan tuntunan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barulah amal itu diterima. Ya, ikhlas dan benar. Ikhlas tidak benar, tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhlas tidak benar itu contohnya apa? Sholat subuh 3 rakaat ikhlas karena Allah, mengharap itu. Tapi 3 rakaat caranya tidak benar, tidak diterima sama Allah SWT. Panjenengan kurban gajah ikhlas karena Allah, kurbannya gajah, tidak diterima sama Allah SWT. Kenapa? Rasulullah SAW tidak pernah mencontohkan kurban gajah. Ya, nah, itu contoh diantaranya amal yang dikerjakan dengan ikhlas tapi tidak benar.
tidak akan diterima karena menyelisihi apa yang disampaikan, diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sebaliknya, amal itu dikerjakan dengan benar tetapi tidak ada keikhlasan, juga berbahaya ini, ya. Sebagaimana apa? Sebagaimana seseorang yang pergi berjihad tapi dia karena ingin disebut sebagai pemberani, dia melaksanakan perintah tadi sudah dengan benar misalkan, tapi tidak ikhlas karena Allah, dia ingin disebut sebagai pemberani. Orang yang mengajarkan ilmu kepada manusia sudah benar dia ini, ya, sudah melaksanakan apa namanya istilahnya itu perintah agama, perintah Allah SWT dan Rasulnya untuk apa, berdakwah, menyeru manusia ke jalan Allah dan sebagainya. Tapi dia ingin dikatakan alim, ya, termasuk orang yang apa, ya, semuanya berderma, membaca Al-Quran, semua yang dia lakukan dengan benar tetapi tidak ikhlas, maka itu juga tidak akan diterima oleh Allah. Maka perhatikan Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, amal yang tidak dilakukan dengan ikhlas dan tidak mengikuti syariat Islam, ya, maka dia sia-sia. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Makanya adalah kita berusaha, ya, di dalam beramal itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, dan kita berusaha untuk mencontoh, meniru, ya, bagaimana Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum di dalam mengamalkan syariat tersebut, ya. Jangan sampai apa menyimpang, ya, jangan sampai menyimpang, begitu ya. Dan para ulama kita itu juga telah mengatakan, ya, di antara mereka ada mengatakan begini, semua yang bukan karena Allah adalah sia-sia belaka. Semua yang bukan karena Allah sia-sia, ya. Maka pastikan kita bekerja karena Allah, kita menuntut ilmu karena Allah, kita menjenguk orang sakit karena Allah, kita takziah karena Allah. Semua yang kita lakukan, silaturahim, ziarah kepada saudara sama muslim, semua yang kita lakukan karena Allah, kalau tidak ingin sia-sia, ya. Nah, kita ini orang Jawa, Pak, ya. Orang Jawa itu banyak nggak enak, sungkan, ewo pakewo, dan itu hilangkan. Semua yang bukan karena Allah sia-sia. Berarti bagaimana? Setiap kita mau beramal, beraktivitas, diam sejenak, ya, niatkan apa yang akan kita lakukan ini lillah. Karena memang begitu Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah, ya. Qul, katakanlah Muhammad, inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup dan matiku hanya bagi Allah Rabbul alamin. Itu perintah langsung dari Allah kepada Rasulullah SAW untuk mengatakan, ya, kepada kaum muslimin, kepada para sahabat, katakanlah Muhammad, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya bagi Allah Rabbul alamin. Maka para ulama mengatakan apa? Semua yang bukan karena Allah sia-sia. Orang tua mendidik anak dari kecil sampai besar, kalau keliru niatnya, anak ini tak didik biar nanti kalau besar saya nanti bisa ikut, bisa mendapatkan kebaikannya, salah sudah. Tapi dia lakukan itu semuanya semata-mata karena perintah Allah. Ini adalah amanah dari Allah SWT, dan Allah memberikan keutamaan yang besar bagi orang tua yang bisa mendidik anaknya sampai menjadi orang yang salih dan salihah. Maka dia akan berpahala, ya. Jadi lakukan semuanya karena Allah Subhanahu